jangan sampai pilkada ini ribut. Ini masa pandemi, tugas kita coblos, habis itu pulang. Serahkan KPU dan keputus terkait. Kita ngopi bersama, ngopi dulu. Mari Pak Mariono. Halal ya? Halalan toyiban kan? Pak Itir ukur. Bun, minta gula lagi bun. Bukan urut satu. Minta gula lagi. Jadi ini masih dalam masa pandemi. Tanggal 9 nanti kita akan melaksanakan pilkada serentak. Dan hari ini adalah masa-masa damai saudara-saudara. Jadi kita mau ngopi sejenak masalah pilkada Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau umumnya. Nah, apa tanggapan Pak Mariono kali ini? Katanya beliau mau ngasih pernyataan buat kita. Mari kita dengar bersama. Coba Pak. Oke. Untuk semua teman-teman atau daerah yang mengikuti pilkada, saya hanya ingin mengatakan pilkada damai adalah segalanya. Mengapa harus damai? Karena coblosan tanggal 9 bulan 12 2020 itu lebih pada menentukan nasib sang kandidat, baik bupati maupun gubernur atau wali kota, bukan nasib kita masing-masing. Kenapa harus ribut? Nasib kita ditentukan oleh kita masing-masing. Kalau kita kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, siapapun pemimpinnya, insya Allah kita akan sukses. Walaupun yang kita pilih kata kita orang baik, tapi kalau kita pemalas, otaknya pun tumpul, kita akan miskin seumur hidup. Oleh karena itu, silahkan coblos pemimpin kita, setelah itu kita pulang, uruslah dapur istri kita masing-masing. Oke, itu artinya himbauan berarti Pak ya? Iya, artinya jangan sampai pilkada ini ribut. Ini masa pandemi. Kalau nanti misalnya ini kan kabarnya kalau yang kalah kan biasa, dalam pilkada itu pasti ada demo. Itu kan berakibat kepada corona ini. Kalau tahun-tahun yang lalu, pilkada yang lalu. Kalau sekarang kan masih dalam pandemi ini, mungkin masyarakat mungkin mau datang ke TPS pun udah merasa takut. Mungkin minat masyarakat dalam pilkada tahun ini menurun drastis. Padahal persentase untuk menjadikan pilkada itu lancar itu di atas 50% ya kan? Iya ya gitu. Nah itu. Jadinya nih Mas Pram, ya mungkin sekarang orang-orang atau pemilih kan sudah menerima undangan. Di situ tertulis, selama ini kan ditulis jam 7 sampai jam 12. Sekarang ternyata ada jamnya setiap orang. Artinya apa? Antara satu orang dengan orang lain itu jamnya beda-beda. Jadi menurut saya semua pemilih tak usah khawatir, karena semua sudah diatur. Kan di sini ikuti protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, yang boleh masuk hanya sekian orang. Kemudian jamnya juga diatur, maka taati saja selamat. Maka saya berharap semua datang ke TPS. Menurut saya wajib hukumnya kita nyoblos. Kalau golput? Ya menurut saya haram lah. Haram. Nah, cuman golput ini kan ada dua ya. Ada golongan penerima uang tunai, amplop, itu kan? Ini fakta ya? Iya fakta. Atau golongan putih tidak memilih. Menurut saya dua-duanya dosa. Sebetulnya kan kalau golput dan tidak golput itu kan kita nggak tahu. Iya. Karena kan dibilih itu kan. Iya betul. Sifatnya dibilih. Itu tergantung dari hati masing-masing ya. Iya. Nah menurut ini kan ada dua calon di Kota Batam. Iya. Pandangan Bapak antara dua calon ini, nasib masyarakat gimana nanti kalau salah satu terpilih? Menurut saya
nasibnya siapapun yang terpilih baik. Baik. Ya dia pun terpilih, saya kira sama. Sama ya. Sama. Tapi- Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, tapi saat ini apa ekonomi sudah turun drastis, ya kan, susah, pekerjaan menurun, lapangan pekerjaan banyak yang belum terbuka. Iya, iya. Itu artinya kalau siapapun yang terpilih itu kondisi belum bisa stabil. Kalau dikaitkan tadi dengan pengangguran segala macam, untuk kita catat sama-sama. Makanya tadi saya bilang nasib kita bukan ditentukan pemimpin, tapi kita. Artinya terpulang pada diri Iya. masing-masing. Kenapa banyak pengusaha lari? Nah, Kabarnya lari ke mana? Ke Malaysia, apa kemana itu? Ada yang kemana-mana lah. Ya kan? itu kan lebih pada menurut saya dapat informasi dari Apindo atau siapa itu. Iya. Karena kita kebanyakan demo katanya. Oh, Kan belum tentu juga. Artinya dia ketakutan. Asik demo aja. Gitu kan? Maka dia lari. Artinya kan pulang kepada itu pun katanya ya, pasti atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Jadi menurut saya siapapun pemimpinnya, investor pun tetap melihat ke situ. Pak, terkait pariwisata Pak, kalau hiburan malam dan sebagainya itu kayak mana? Itu Iya. termasuk dari pariwisata atau enggak? Kalau sampean bertanya itu harus saya jawab iya. Iya kan, nggak tergolong dari sampean sendiri kan sebagai satu ustad, Nah, terus dua penyuluh, Nah. ya kan? Nah ini kan kata-kata hiburan malam, diskotik dan sebagainya itu termasuk dari kata-kata pariwisata nggak gitu? iya, kalau pariwisata dalam kaitan ekonomi, iya. Kan Iya. kita berwisata ini kan mau happy. Iya dong? Happy mata lihat pemandangan yang indah, termasuk happy melihat cewek yang indah. Nah, Iya iya, kita Dan kalau sampean Iya, tanya iya. itu fakta. Iya, fakta. Cuman ketika pertanyaannya berdosakah itu, ya itu jelas dosa lah kalau pertanyaan ke sini. artinya PR besar bagi pemimpin nanti ya. Jadi maka saya sangat setuju dengan dulu kan pernah ada Perda KWTE, Apa itu? kawasan wisata eksklusif yang dulu itu. Iya, Nah, iya. Jadi memang itu kalau bisa dihidupkan. Oh. Jadi tempat-tempat maksiat, tempat hiburan ditempatkan yang khusus, ya, yang muslim dilarang, itu konsepnya. Apa maksud saya? Pak, Yang Ya. itu menurut saya tidak semuanya boleh. Nah. Tapi kalau mau nekat juga silahkan. Ya. Kira itu. Kita kembali ke pilkada. Iya, iya. Ini kan tidak hanya di Batam. Kalau untuk Kepri Pak, ini kan ada 3 calon. Iya. Masing-masing calon ini kan kalau kemarin nengok di macam-macam prediksi itu sudah ditentukan salah satu yang menang. Iya, iya. Itu kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini, bisa nggak kira-kira untuk Kepulauan Riau itu mencapai target persentasenya? Jangan-jangan diundur pula. Yang perlu dicatat oleh para pemilih, ya. Siapa pemenang pilgub? Karena persoalannya pilgub ya. Ya. Itu bukan ditentukan lembaga survei, gitu ya. Tapi ditentukan siapa yang datang ke TPS. Satu pesannya, artinya apa? Survei kemarin belum tentu benar karena itu yang disurvei kan cenderungan milih siapa. Lo yang ngaku milih si A itu belum tentu datang ke TPS. Belum tentu menang. Belum, iya belum tentu benar kan begini. Ada yang mengatakan sudah sekian persen. Belum tentu yang mau mendukung si A itu datang ke TPS kan. Iya. Artinya apalagi kekhawatiran peserta pemilihnya kan tak mencapai 60%. 60% ya. Ya tak mencapai kemungkinan. Maka bagi siapapun yang mendukung kandidat jangan sampai tidak datang ke TPS kalau ingin survei itu menjadi kenyataan. Seperti itu. Satu yang dicatat ya, jadi tak usah galau. Ya, yang kedua, yang catatnya pemilih ya, supaya jangan sampai terjebak. Kalau pilkada, ingat, ini pilgub Kepri, bukan pilgub Batam. Cuman kita, kalau seperti saya kan memang keliling, jadi agak sedikit tahu petanya di kabupaten ini gitu kan. Ini bukan pilgub Batam, bukan pilgub Bintan, juga bukan pilgub Karimun, tapi pilgub Kepri. Pak, tanggal 9 nanti. Ya.
prediksi Bapak itu bisa 2 kali putaran atau enggak? Enggak, karena undang-undang kita kalau dulu ya, dulu kandidat yang tak mencapai 30% kalau misalnya calon sampai 4 dia harus ulang. Sekarang yang berlaku hanya DKI. Kalau DKI ya kandidat yang tak mencapai 50% plus 1 maka dia diulang. Iya. Makanya di DKI kalau calonnya 3 bisa diulang. Kalau ada satu kandidat yang menang tak mencapai 50% plus 1. Tapi kalau kandidatnya 2 Ya. dipastikan tak mungkin diulang. Yang 3 tadi Yang 3 kan ada kemungkinan diulang. yang Karena- gubernur artinya. yang gubernur. Ah. Nah kalau selain DKI siapapun yang menang berapapun hasilnya, misalnya calonnya 8 Iya. seperti Riau kemarin, Ah. itu pilkada yang paling banyak calon gubernur Riau lah kemarin, yang tahun kemarin. Tahun kemarin. Bayangkan 8 pasang. Dia tambah berapa? Tambah 3 lagi dari sepak bola. Iya. Jadi Riau kemarin 8 pasang, maka terpaksa diulang. Ulang. Kan kalau 8 pasang ada kemungkinan tak sampai 30%. Seperti itu. Kalau Jadi untuk- intinya untuk sekarang Kepri sendiri. siapa yang menang langsung menang. Nggak Kepri sendiri yang 3 gubernur tadi kemungkinan diulang nggak? Tak mungkin. Nggak mungkin. Karena undang-undang kita tak memungkinkan. Gitu. Karena itu sekarang udah berubah. Dulu kalau kurang 30% ulang. Sekarang siapa yang menang langsung lanjut. Oke itu Cik Puan. Puan dari Sambil minum ya. ya oke ngopi dulu. Artinya untuk masyarakat Kepulauan Riau tanggal 9 kita sendiri yang menentukan nasib kita sendiri. Ya, betul. Saya berharap ya cara kita berpikir, jangan kita punya pikiran nasib kita ke depan itu ditentukan tanggal 9 itu, tak ada itu. Nasib kita di kita yang menentukan. Ya. Di rumah ini beras lancar apa tidak, tak ada mereka mikir. Oke, misalnya kita punya wali kota yang baik, paling bagi-bagi sembako BLT itu aja. Berapa sih? Coba kita lihat mereka yang sukses, Nah, mau mata sipit, mau mata lebar, mau suku apapun, dari semua si Kepri itu bukan karena pemimpin, tapi karena diri. Jadi oleh karena itu, ini masa COVID, jaga jarak. Kalau nanti ada yang ngajak demo-demo, teman-teman, jangan bodoh kali kita hidup. Kalau ada orang yang ngajak demo terutama tim sukses ya wajar, pun dia cari duit recehan kan. Cuman kita pula lah yang harus cerdas. Sekarang misalnya kalau kandidat kita menang, kita dapat apa? Dulu kan ada istilah apa ini? Ini bedanya pilkada dengan pilkab itu kan. ya. Ya sudahlah, menurut saya tugas kita coblos, habis itu pulang. Serahkan KPU dan lepetus terkait. Ya. Coblos di TPS, nanti malam coblos di rumah. Latihan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.